Bea Cukai Batam amankan 119 gram sabu yang disembunyikan di pakaian dalam salah seorang penumpang. Ada 2 orang calon penumpang memasuki Bandara Al-Nadim. Satu laki-laki umur 36 tahun inisial AS, satu lagi perempuan umur 39 tahun inisial TR. Dari gerak-gerik yang bersangkutan agak sedikit mencurigakan, sehingga dari pengamatan petugas berdasarkan profiling petugas, kedua calon penumpang tersebut diminta untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Salah seorang penumpang sempat menolak untuk diperiksa dengan alasan takut ketinggalan pesawat. Namun, guna memastikan kecurigaannya, petugas pun membawa kedua penumpang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan ditemukanlah satu paket bungkusan di dalam pakaian dalam perempuan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya disuruh membawa paket tersebut oleh seseorang berinisial I yang berada di Batam untuk diantarkan ke Lombok. Dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap isi paket tersebut, dilakukan tes terhadap isi. Hasilnya dari narkotik test positif metamfetamin. Dua-duanya kita amankan. Dua-duanya juga kita serahkan ke Polres, ke teman-teman kepolisian untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. This cactus is hot, you know. You can see this. This cactus is not bring any disease, anything. So I don't have what you're talking about. You can see there's a fungi in this commodities. Fungi, yeah? Yeah. Okay. So it means that this cactus is bring disease to Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta turun hingga 70%. Namun pengawasan terhadap penumpang yang baru datang dari luar negeri tetap dijalani oleh petugas yang berjaga di pintu masuk Indonesia. Good afternoon, sir. This is your bag. Yes, this is my bag. Can you put on our desk? I want to check your bag. Yes. What happened? Just only want to check the content of your bag. Can you open this for me? You bring cactus from what country? This I come from Korea. South Korea. So, if you want to bring cactus from Korea, you must bring phytosanitary certificate that state that this cactus is free from pest and disease. Petugas mendapati seorang penumpang asal Korea Selatan membawa bibit kaktus dalam koper yang ia bawa. Wait. This cactus is hot, you know. You can see this. This cactus is not bring any disease, anything. So I don't have what you're talking about. This is not the things that I bring about maybe drugs. This is only the plant. Yeah, this is our rule. We don't bring our the phytosanitary certificate. So this community will be owned by us, and then will be destroyed in our incinerator. No, wait. Why you must destroy my cactus? This is mine. You can see there's a fungi in this commodities. Fungi, yeah? Yeah. Okay. So it means that this cactus is bring disease to Indonesia. Biarpun itu hanya satu pun, itu harus dilengkapi dengan phytosanitary certificate. Itu udah ketentuan dari undang-undang kita. Karena setiap tanaman yang masuk itu jangan sampai itu adalah tanaman yang tidak mempunyai predator di negara kita. Karena dia nanti akan tumbuh dan berkembang tidak terkendali di negara kita. Karena penumpang tidak dapat menunjukkan phytosanitary certificate, maka petugas membawa penumpang ke kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. So I must detention your baggage and your plan, and I give you a letter of detention, and you must bring phytosanitary certificate in 3 days. Okay. To me. How about if I can bring in 3 days? So you must bring back your luggage to the That's country. impossible. Huh? That's impossible. So I want to destroy your
client. There's no any option. I'm sorry, no. It's my rule. How can it be like that? Sorry. Okay. Okay. Penumpang tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa menyerahkan tanaman kaktus yang ia bawa kepada petugas untuk dilakukan penahanan. Jika dalam waktu 3 hari penumpang tidak bisa melengkapi Phytosanitary Certificate, maka tanaman akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan. Sejak Januari hingga September 2020, karantina pertanian Soekarno-Hatta telah 11 kali melakukan penahanan komoditas pertanian. Total sebanyak 548 kg, 480 batang, dan 10 kemasan bibit benih dan buah. Media pembawa ini datang dari berbagai negara seperti Jepang, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Belanda, Turki, Ekuador, dan Korea Selatan. Saya kira hari ini kita bersyukur bahwa pintu-pintu kita cukup terjaga dengan baik. Dan tentu ini menandakan bahwa perkarantinaan menjadi penting karena itu berkait dengan menyelamatkan kehidupan rakyat kita, menyelamatkan tumbuhan kita untuk tidak terjangkit. Tidak hanya itu, bioterorisme adalah bagian-bagian yang terus harus diwaspadai. Tetapi kesimpulan kita bahwa apapun penjagaan yang kita lakukan tetap harus dilakukan dengan cepat, harus dilakukan dengan cermat, harus dilakukan dengan akurat. Dihadiri oleh Menteri Pertanian Yassin Limpo, tanaman maupun produk tanaman yang sudah ditahan karena tidak dilengkapi Phytosanitary Certificate dimusnahkan secara bersama di instalasi karantina hewan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Minimal 9 jenis komoditas-komoditas yang diimpor oleh teman-teman kita, itu mungkin untuk bibit dan lain sebagainya, itu ternyata itu ada yang mengandung hama penyakit dan juga memang dokumennya tidak lengkap. Karena semua aturan internasional bahwa barang yang dimasukkan apakah kita keluar, kita ekspor masuk ke negara orang, dan barang orang masuk ke kita, itu juga harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kesehatan yang namanya Phytosanitary Certificate untuk tumbuhan maupun Health Certificate untuk hewan. Jadi ini tadi bersama Pak Menteri dan seluruh orban dan seluruh tim kita di bandara ini, kita lakukan pemusnahan itu.